Halo teman-teman Sobat SMK, perkenalkan nama saya Cynthia Angelita dari kelas 10 KL. Nah teman-teman, sesuai judul video kali ini akan membahas tentang jurnal khusus, jurnal umum, contoh soal, bukti transaksi, dan cara pengerjaannya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya, enjoy! Nah teman-teman, sebelum mulai ke pembahasan, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu jurnal khusus dan jurnal umum. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa catatan sebagai patokan. Yang pertama, jurnal khusus itu terbagi jadi 4 kategori. Yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu di mana kita sebagai penjual membeli barang dagangan dari perusahaan lain secara kredit alias ngutang. Kalau jurnal penjualan, kita sebagai penjual menjual barang dagangan kepada perusahaan lain tapi belum dibayar alias piutang. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini ketika kita mengeluarkan duit untuk membeli barang dagangan, membayar utang, hal-hal yang mengeluarkan duit kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas digunakan pada saat kita mendapatkan uang secara tunai. Contohnya saat penjualan secara tunai, penerimaan utang, dan hal-hal lainnya saat kita menerima kas. Nah, selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan pada saat ada retur. Contohnya retur pembelian, retur penjualan, dan kalau ada pref juga kita masukinnya ke jurnal umum ya teman-teman. Pokoknya hal-hal yang di luar dari jurnal khusus tadi kita masukin ke dalam jurnal umum. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke soal yang pertama, yaitu penjualan. Teman-teman maaf ya kalau nanti aku ngadepnya ke bawah terus karena aku take-nya pakai 2 device. Pada tanggal 3 Januari 2026, PT Cahaya menjual barang dagang kepada PT Makmur sebesar 5 juta secara kredit. Pada tanggal 7 Januari 2026, PT Makmur melakukan pengembalian barang dagang kepada PT Cahaya sebesar 170.500 karena tidak sesuai. Dan pada tanggal 10 Januari 2026 dilakukan pelunasan oleh PT Makmur. Analisis pencatatan dari kedua pihak perusahaan. Nah, pertama kita akan melakukan pencatatan dari pihak penjualnya dulu ya. Nah, di sini kita akan mengerjakan yang tanggal 3 Januari terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa PT Cahaya menjual barang dagang kepada PT Makmur sebesar 5 juta secara kredit. Nah, karena PT Cahaya ini adalah kita, jadi kita menerima namanya piutang ya teman-teman dari PT Makmur. Sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Oke, kita tulis dulu. Piutang dagang pada penjualan. Sebesar Rp 5 juta. Nah, yang Rp ini juga harus ikut menjorong ya teman-teman ke pojok. Jadi kita tahu mana yang kredit dan mana yang debit. Besar 5 juta juga. Oke. Selanjutnya tanggal 7. Nah, di sini PT Makmur melakukan pengembalian barang dagang ya teman-teman sebesar 170.500. Jadi di sini kita mencatat sebagai retur penjualan pada piutang dagang. Sebesar 170.500. Nah, ini juga. Teman-teman, kenapa sih bisa retur penjualan pada piutang dagang? Ini karena kalau kita ada piutang dan piutangnya itu kan bertambahnya di debit ya. Jadi kalau ada retur itu berkurang. Jadi berkurangnya tentu saja di kredit.
Nah, kalau untuk yang retur penjualan, itu ibaratnya seperti kita mendapat kembali barang dagangan kita. Jadi barang dagang kita yang tadi berkurang balik lagi. Jadi bertambahnya di debit. Nah, selanjutnya kita ngerjain yang tanggal 10 ya, teman-teman. Di sini dibilang kalau PT Makmur melakukan pelunasan. Jadi, di sini itu jurnalnya kas di bank pada piutang dagang. Nah, ini tuh agak menjebak ya teman-teman. Jadi, kasnya itu kita yang tadi yang di awal dibeli sama PT Makmur 5 juta, karena tadi dia ada retur, kita kurangin 5 juta dikurangin 170.500 tadi. Hasilnya jadi 4.829.500. 4.889.500. Yang dari pihak penjual sudah selesai, kita lanjut ke pihak pembeli ya teman-teman. Nah, kalau dari pihak pembeli yang tanggal 3 itu pembelian sebesar 5 juta pada utang dagang ya teman-teman. Karena di sini kita sebagai PT Makmur posisinya membeli barang secara kredit. Ya, 5 juta. Kita sedikit jorok. Oke. Lanjut yang tanggal 7. Tanggal 7 kita retur. Nah, jadi di sini karena kita retur, jadinya utang dagang pada retur pembelian. Sebesar 170.500. Nah, ini kita sedikit jorong. Sama seperti yang tadi pihak penjual, karena kita melakukan utang dan utang saldo normalnya itu ada di kredit, jadi pada saat berkurangnya itu di debit. Nah, retur pembelian itu kenapa di kredit? Karena ibaratnya barang yang tadi kita beli udah kita balikin lagi, jadi barangnya udah berkurang ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke soal yang tanggal 10. Di sini kita sebagai pembeli akhirnya melakukan pelunasan. Nah, jadi di sini jurnalnya utang dagang pada kas di bank. Nominalnya sama ya teman-teman seperti yang tadi pihak penjual, yaitu 4.892.500. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pengeluaran kas. Pada tanggal 18 Januari 2026, PT Cahaya membeli kendaraan sebesar 330.000 secara kredit dari PT Plus 2/10. Nah, teman-teman, 2/10 itu apa sih?
Jadi 2/10 itu pembeli mendapat potongan sebesar 2% ketika membayar pembelian secara kredit sebelum 10 hari setelah pembelian. Jadi kita lanjut ke soalnya lagi. Pada tanggal 20 Januari 2026, PT Cahaya membayar utang pada tanggal 18 Januari. Analisis pencatatan transaksi dari kedua pihak perusahaan pada saat pelunasan. Jadi sudah diketahui kalau di sini PT Cahaya yaitu kita mendapat potongan pembelian ya teman-teman. Sekarang kita bakal kerjain yang dari pihak penjualan dulu teman-teman, yaitu PT Plus. Di sini PT Plus itu PT yang menjual kendaraan atau transportasi ya teman-teman. Jadi pada tanggal 18 saat PT Cahaya membeli secara kredit, jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 330 juta. Nah, di sini juga ya. Nah, selanjutnya kita bakal kerjain yang tanggal 20 pada saat PT Cahaya melakukan pelunasan. Di sini PT Cahaya mendapatkan potongan pembelian karena dia sudah membayar sebelum 10 hari dari rentang dia membeli kendaraan tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang tanggal 20 Januari saat PT Cahaya melakukan pelunasan. Di sini jurnalnya adalah kas di bank, potongan penjualan pada piutang usaha. Maaf ya teman-teman, di sini HP-nya banyak autocorrect, jadinya aku harus benerin lagi. Nah, di sini 330 jutanya itu dikali 2% ya teman-teman, karena tadi dia sudah membayar sebelum 10 hari setelah tiba membeli. Jadi dia kena potongan 2%. Nah, di sini jadinya dia tinggal membayar 323 juta 400.000. Nah, dia kena potongannya itu 6.600.000. Salah. Nah, di sini agak menjorong ke kanan. Teman-teman, kenapa sih potongan penjualan itu di debit? Potongan penjualan itu ibaratnya kayak beban ya bagi si penjual. Nah, sekarang kita lanjut ke PT Cahaya yaitu sebagai pembeli. Nah, di sini tanggal 18 Januari jurnalnya adalah kendaraan pada utang dagang. Sebesar 330 juta. Sini kita bikin agak ke kanan. Nah, kita lanjut ke yang tanggal 20 Januari. Di sini nominalnya tetap sama ya teman-teman, walaupun akun-akunnya berbeda. Nah, di sini yang pertama ada utang dagang pada potongan pembelian dan kas di bank.
Nah, di sini utangnya itu yang 330 juta ya, teman-teman. Nah, ini yang bagian potongan kita sedikit menjorong ke kanan. Potongannya 6.600.000. Ini juga ke kanan. Oke. Nah, itu yang dari pihak pembeli ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal penerimaan kas. Pada tanggal 25 Januari 2026, PT UV membeli lampu sebesar 670.000 secara kredit dari PT Cahaya 2/10. Pada tanggal 27 Januari, PT Cahaya menerima piutang dari PT UV atas pembelian yang kemarin secara kredit. Analisis pencatatan transaksi dari kedua pihak perusahaan pada saat pelunasan. Nah, kita kerjain yang tanggal 25 dulu. Di sini kita sebagai PT Cahaya, teman-teman. Jadi di sini piutang dagang pada penjualan sebesar 670.000. Oke. Selanjutnya kita yang ke tanggal 27 Januari. Di sini yang tanggal 27 itu PT Cahaya menerima piutang. Jadi di sini jurnalnya Kasti Bank potongan penjualan pada piutang dagang. Aduh, maaf ya teman-teman, keyboardku agak error. Nah, di sini kita kurangin dulu ya. 670.000-nya kena potongan 13.400. Jadi di sini PT UV tinggal bayar 656.600. Potongannya 13.400. Oke. Potong dagangnya 670.000. Nah, di sini selanjutnya kita bakalan kerjain dari pihak pembeli, yaitu PT UV. Di sini sudah aku kerjain ya teman-teman, karena takutnya durasinya kelamaan. Nah, jadi di sini pada tanggal 25 Januari 2026, jurnalnya adalah pembelian pada utang dagang sebesar 670.000. Lanjut pada tanggal 27 Januari pada saat PT UV melakukan pelunasan, jurnalnya adalah utang dagang
pada potongan pembelian dan kas di bank. Utang dagangnya sebesar 670.000, potongan pembeliannya 13.400, kas di banknya 656.600. Seperti yang tadi ya teman-teman, nominalnya nggak berubah, cuma nama akunnya doang yang berubah. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaklumkan. Terima kasih.